Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan perkuliahan kita masih dengan proses pengolahan termal, yaitu pengolahan kali ini adalah penggorengan, pemanggangan, dan juga ekstruksi. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam materi tersebut, saya ingin menambahkan tentang proses sterilisasi pada materi sebelumnya. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita telah belajar bahwa proses sterilisasi ini adalah membunuh mikroorganisme patogen, yaitu targetnya adalah Clostridium dan juga Bacillus. Nah, kedua bakteri patogen ini dikhawatirkan jika masih ada spora yang aktif di dalam produk pangan, terutama produk pangan kaleng, dan ketika dikonsumsi kemudian ketemu oleh sel inangnya, maka dikhawatirkan akan aktif kembali ya jika masih hidup ya sporanya ya. Jadi ketika dia dikonsumsi, dia akan menimbulkan kasus keracunan. Nah, oleh sebab itu, proses sterilisasi ini targetnya adalah membunuh dua bakteri patogen tersebut, yaitu Clostridium dan juga Bacillus. Suhu yang digunakan adalah 110 derajat Celcius untuk membunuh spora golongan Bacillus, tetapi untuk Clostridium suhunya lebih tinggi lagi, yaitu 121 derajat Celcius. Jadi pada tahap ini proses sterilisasi biasanya dilakukan pada suhu 121 derajat Celcius ya, selama beberapa detik. Nah, kita lihat juga untuk prosesnya. Jadi ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah proses pemanasan. Kemudian ketika suhu dicapai 121 derajat Celcius, maka suhunya akan ditahan selama beberapa detik ya. Kemudian setelah itu terjadi proses penurunan. Itu pada fase yang ketiga. Nah, ini adalah alatnya atau yang sering disebut dengan autoclave atau retort. Nah, untuk autoclave ini ya, kalian bisa baca di slide. Di tekanannya ini suhunya ditahan ya selama 20 menit untuk suhunya konstan. Nah, ini fungsinya untuk membunuh spora, bakteri, dan juga sel-sel vegetatif. Nah, kemudian sebenarnya untuk waktu itu bisa dimodifikasi tergantung kebutuhan, namun pada komersial sterilisasi yang digunakan untuk sterilisasi alat-alat laboratorium kebanyakan adalah selama 15-30 menit suhu 121 derajat Celcius. Nah, kemudian selain dengan menggunakan retort atau autoclave yang biasa dikenal dengan sterilisasi basah ya, jadi ada 2 metode. Ada juga sterilisasi kering ya, jadi dengan menggunakan seperti alatnya oven ya. Nah, ini juga suhunya bisa lebih tinggi lagi, yaitu 150 derajat Celcius. Waktunya bisa lebih lama lagi, yaitu selama 60 menit. Nah, ini biasa digunakan pada alat-alat lab. Nah, kalau makanan dengan suhu sekian kemudian waktu yang lama, maka akan merusak ya, zat gizinya akan rusak. Nah, kemudian di sini yang ingin saya jelaskan lagi ya, produk-produknya banyak ya. Nah, pada proses sterilisasi ini syaratnya adalah pemanasan harus cukup. Jika tidak cukup, maka mikroorganisme yang ada akan menjadi aktif dan produknya akan busuk. Kemudian timbul racun dan kaleng gembung. Kemudian dilakukan pada pengalengan dan pembotolan biasanya, jadi harus tepat dan aman. Nah, ini tergantung pada pH produk yang ingin dilakukan proses sterilisasi gitu kan. Kemudian di sini ini
kalian kemarin sudah melihat ya alat Ritotnya. Nah, kita akan pelajari yang menjadi titik beratnya adalah kematian mikroorganisme yang terjadi ya, tetapi ini tidak sekaligus ya, melalui tahap logaritmis. Jadi misalnya jumlah yang hidup ini 1 juta. Nah, kemudian pada menit ke-0 yang hidup adalah 1 juta. Pada menit pertama, maka jumlah yang hidup adalah 100.000 dan yang mati adalah 900.000. Kemudian jumlah pada menit kedua turun 10.000 sampai dengan menit ke-6. Nah, jadi maksud tabel ini adalah setiap menit jumlah mikroorganisme akan berkurang 10 kali. Nah, suatu perubahan 10 kali dari jumlah awal disebut perubahan 1 log cycle. Jadi misalnya dari tabel percobaan tadi itu setelah 6 menit pemanasan, spora yang hidup dari 1 juta menjadi 1, maka dia akan mengalami perubahan yaitu 6 log cycle. Jadi laju kerusakan spora bakteri disebut dengan istilah harga D. Ya, D adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk mengurangi jumlah spora secara desimal. Jadi D adalah waktu dalam menit yang diperlukan pada suhu tertentu untuk mengurangi populasi mikroorganisme sebanyak 90% dari jumlah awal atau 1 log cycle dari tabel D1. Nah, ini ya 1 log cycle dari tabel D1. Jadi hanya 90%. Ya, hanya 90%. Itu waktunya adalah selama 1 menit atau 1 log cycle. Itu adalah D. Nah, harga D ini tergantung pada suhu yang digunakan. Misalnya, jika suhu yang digunakan adalah 250 derajat Fahrenheit, jadi pada suhu lain maka disebut ini adalah suhu Ritot. Nah, pada suhu lain maka disebut dengan DT. Nah, ini juga harga D ini tergantung dari jumlah mikroorganismenya. Nah, kemudian untuk hubungan antara D dengan suhu, ini ya, misalnya dengan D, suhunya derajat Fahrenheit, maka disebut faktor Z. Faktor Z adalah jumlah suhu dalam kurung derajat Fahrenheit yang diperlukan untuk mencapai perubahan harga D secara logaritmis. Jadi kalau tadi pengertian dari D adalah waktu yang diperlukan untuk menurunkan mikroba patogen sebanyak 1 log cycle atau 90%, maka di sini Z adalah jumlah suhu yang diperlukan untuk mencapai perubahan harga D secara logaritmis. Nah, ini ya seperti contohnya pengaruh suhu pada kematian spora mikroorganisme. Misalnya pada suhu 250 yaitu suhu Ritot, kemudian di sini harga D-nya adalah 1. Ya. Nah, kemudian jika suhu dinaikkan, maka harga D-nya akan berkurang. Ya, dalam hal ini. Kemudian jika suhu diturunkan, maka harga D-nya akan bertambah. Paham ya sampai di sini ya? Nah, misalnya harga Z-nya adalah 18 Fahrenheit. Berarti kenaikan suhu 18 Fahrenheit menyebabkan kematian spora mikroorganisme 10 kali lebih cepat. Kemudian pada suhu Ritot 18 Fahrenheit jika dinaikkan ya, titik coldest point-nya belum tentu naik 18 Fahrenheit karena perambatan panasnya lambat.
Jadi dalam hal ini perlu dicoba rata-rata penetrasi panas pada alat Ritot. Bila waktu yang diperlukan untuk proses sterilisasi pada suhu tertentu telah diketahui dengan menggunakan nilai Z, maka waktu yang diperlukan untuk memperoleh efek sterilisasi yang setara pada suhu lain dapat dihitung. Kalian bisa lihat pada tabel berikut ketahanan panas bakteri pembentuk spora yang digunakan dalam sterilisasi. Sebagai contoh, misalnya pada Bacillus Bacillus subtilis, yaitu untuk waktu yang diperlukan ya dia ketika pada suhu Ritot yaitu di 250 yaitu adalah 0,48 sampai 0,76 menit. Nah, sedangkan nilai Z-nya adalah 7,4 sampai 13. Jadi ini bisa dimasukkan seperti tabel ini ya. Jadi misalnya kalau dinaikkan 7,4 sampai 13 derajat ya, maka harga D-nya akan naik 10 kali lipat. Nah, kemudian jika diturunkan maka akan turun 10 kali lipat, seperti itu. Bisa dipahami ya sampai di sini. Nah, kemudian ada lagi istilah harga F, yaitu unit standar yang digunakan untuk mengatur waktu pemanasan yang setara, atau dalam hal ini F0. Jadi F0 adalah waktu pemanasan setara pada suhu 250 derajat Fahrenheit bagi suatu mikroorganisme dengan harga Z-nya 18 derajat Fahrenheit atau 10 derajat Celcius. Jika suhu sterilisasi atau Ritot bukan 250 Fahrenheit, maka simbolnya adalah Ft. Dan nilai Z-nya akan berbeda. Jadi dalam hal ini karena yang buat patokan ya, jadi buat ini apa untuk biasanya buat kok patokan ya, apa ya namanya istilahnya, Clostridium botulinum ya, ini dia sebagai indikator. Nah, kalau Clostridium botulinum ini sudah inaktif, kemungkinan bakteri, sebagian besar bakteri patogen itu sudah inaktif, seperti itu. Jadi kita gunakannya adalah biasanya suhunya 250 derajat Fahrenheit atau 121 derajat Celcius. Dan kemudian untuk delta kenaikan suhunya atau nilai Z-nya biasanya adalah 18 Fahrenheit atau setara dengan 10 derajat Celcius. Jadi kenaikan suhunya pasti dan penurunan suhunya adalah 10 derajat Celcius. Kemudian jumlah bakteri atau mikroorganisme yang berkurang itu biasanya kalau dinaikkan akan meningkat 10 kali, kalau diturunkan akan mengalami penurunan 10 kali, seperti itu. Paham ya sampai di sini? Nah, kemudian yang perlu dipahami lagi adalah ini ya, penentuan waktu dan suhu sterilisasi. Jadi waktunya singkat, suhu tinggi. Kemudian ini harus mengerti juga peraturan atau pedoman proses sterilisasi. Nah, terutama untuk produk pangan yang bersifat asam. Kemudian kita harus tahu good manufacturing prosesnya. Kemudian pedoman untuk produk kaleng ini bagaimana, bisa tidak diterapkan untuk botol, plastik, retort pouch, dan juga aluminium foil dan lain-lainnya. Jadi sangat banyak ya packaging itu bahannya, itu juga harus dikonversikan apakah bisa diterapkan pada kemasan seperti itu. Nah, dalam hal ini contohnya adalah susu UHT. Nah, ini kan dia tidak dalam bentuk kaleng ya, tetapi dia dalam bentuk Tetra Pak. Nah, kemasan Tetra Pak ini pastinya si development sudah sudah mempertimbangkan bagaimana dan juga sudah melakukan banyak percobaan bagaimana jika menggunakan Tetra Pak. Nah, untuk istilah GMP, nah ini adalah
suatu proses yang telah dipilih ya sebagai proses terbaik untuk produk tertentu. Jadi misalnya minimum proses thermalnya, jadi penggunaan panas untuk bahan pangan tertentu pada suhu dan waktu yang telah digunakan ini harus sesuai. Ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, jadi nilai D adalah waktu yang diperlukan pada suhu tertentu untuk membunuh 90% populasi mikroorganisme yang ada, disebut juga dengan laju kematian konstan, konstanta laju kematian, dan decimal reduction time. Jadi nilai D, nilai Z, nilai F ini jika tidak ada T-nya atau tidak ada waktu tertentu, tidak ada suhu tertentu, ini maksudnya adalah D pada suhu 250 Fahrenheit. Nah, peningkatan suhu yang diperlukan untuk mencapai perubahan satu harga D atau satu log cycle perubahan jumlah mikroorganisme ini adalah 22 derajat Celcius. Ini adalah biasanya 18 Fahrenheit atau 18 derajat atau 10 derajat Celcius. Nah, ini contohnya misalnya jika Z-nya 22 derajat Celcius ya atau 12 derajat Celcius, maka bandingkan mana yang lebih cepat penurunan mikroorganismenya. Jadi antara 22 derajat Celcius dan 12 derajat Celcius bisa dibandingkan mana yang lebih cepat penurunan mikroorganismenya. Tentunya akan lebih cepat yang Z-nya 22 derajat Celcius karena nilainya akan lebih besar. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat pada grafik ya. Di sini ada contohnya waktu pemanasan, kemudian spora yang dapat survive. Nah, di sini kita lihat hosting time-nya. Jadi misalnya antara 5 sampai 10. Kemudian jumlah sporanya. Nah, ini sesuai ya. Jadi 10 ya. 100 5. 1000 0. Gitu ya. Paham ya sampai di sini ya. Jadi di sini bisa dilihat kalau misalnya heating time-nya 10 menit, maka sporanya yang dapat bertahan itu adalah 10. Jika hosting time-nya 15 menit, spora yang bertahan adalah 1. Gitu ya. Nah, kemudian untuk hubungan antara nilai D dan juga suhu ya. Dalam hal ini contohnya pada Z ya. Pada suhu ini antara berapa ini? Maka nilai D10-nya misalnya pada D nah ini ada ya penurunannya berapa ini dari 100 berapa ini ke berapanya. Jadi ini adalah nilai Z terhadap nilai D. Nah, untuk nilai F adalah jumlah waktu dalam menit pada suhu tertentu yang diperlukan untuk menghancurkan sejumlah mikroorganisme. Nilai tersebut tergantung dari proses suhu dan juga dari suhu proses dan nilai Z. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konsep 12D? Jadi konsep 12D adalah proses sterilisasi yang bergantung dari pH makanan, di mana pH makanan asam yaitu 10 sampai 12D. Maksudnya pH makanannya itu dia sedikit asam, itu adalah 10 sampai 12D, dan jika asam maka 5 sampai 7D. Nah, kalau untuk menghitung nilai F ini ada rumusnya ya. D sama dengan D dalam kurung log N0 dikurangi log NT. Jadi N0 adalah jumlah mikroorganisme awal dan NT adalah jumlah mikroorganisme akhir. Jadi misalnya jika F sama dengan 12D, maka nilai mikroorganisme awal kaleng
dalam satu kaleng adalah 1, maka nilai mikroorganisme pada akhir kaleng adalah 10 pangkat min 12. Berarti satu mikroorganisme dalam 1 kali 10 pangkat 12 kaleng, sehingga dianggap aman. Nah, untuk proses sterilisasi, ya, ini biasa dalam produk pangan ada tahap pengisian, pengeluaran udara, penutupan, proses sterilisasi, dan pendinginan, seperti yang ada pada video yang sudah kalian tonton. Ini tidak perlu saya jelaskan ya, karena sudah ada dalam video, sudah cukup jelas. Nah, mungkin itu saja yang ingin saya tambahkan untuk proses sterilisasi yang minggu kemarin sudah saya jelaskan.